Shalom Super Junior dan Yas Malang. Haleluya. Selamat hari Pentakosta buat kita semua. Kita percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah dicurahkan bagi saya dan teman-teman semua di tempat ini. Amin. Haleluya. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Sebab Tuhan yang layak ditinggikan di tempat ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami semua. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, 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 oh. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Roh Kudus tercurah. Come on. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa sudah dipatahkan. Oh, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Ha ha ha. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, 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 oh. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, 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 oh. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasa. Oh, nyata kuasanya, nyataku. Oh, nyata kuasamu, nyata kuasanya. Oh, haleluya. Oh. Berikan sorak-sorak tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat Roh Kudus Tuhan yang telah Tuhan curahkan dalam hidup kami. Mari penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima
rest on us. Come rest on us. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you are feeling me. Holy Spirit, as the Spirit was moving over the water, Spirit come move over us. Come rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over the water, Spirit come move over us. Come rest on us. Come rest on us. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you are feeling me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you are feeling me. I know you are feeling me. And fire and wind come into it again. Open up the gates, let heaven on and with you. Come rest on us. Come rest on us. Fire and wind come into it again. Open up the gates, let heaven on and with you. Come rest on us. Come rest on us. Come down. You make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you are feeling me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you are moving. Fire away and I'm coming to it again. Open up the gates, let heaven on and would you come rest on us. Come rest on fire and rain. Fire and rain are coming to it again. Open up the gates, let heaven on in. Come rest on us. Oh, come rest on fire and rain. Come on. Fire and wind are coming to it again. Open up the gates, let heaven on in. Come rest on now. Come rest on fire and wind. Fire and wind are coming to it again. Open up the gates, let heaven on and would you come rest on us. Come rest on us. Come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel this room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel this room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel this room, you're here and I know you are more. I know and I know you are feeling me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel this room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you are moving. Holy Spirit, come rest on
on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, you are all we want. You say you will pour out your Spirit, Lord. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, Holy Spirit, we worship you. We worship you. We worship you. Holy Spirit. Oh ya kararabarabarabara. Oh ya kararabarabarabaya shando. Come rest on us, Holy Spirit. Holy Spirit, rain down, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Oh ya kararab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 ara shando. Oh, we welcome you, we welcome you, we welcome you, Holy Spirit. Oh ya kararabarabarabarabarabarabarabaya shando. Oh, hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, we welcome you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. We love you. We worship you. Hallelujah. 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 Holy Spirit, we love you. Mari teman-teman, saya percaya kita sedang berada dalam kamar kita. Mungkin kita sedang duduk, mungkin saja kita sedang berbaring. Saat ini, saya ingin teman-teman mengambil posisi yang terbaik untuk Tuhan. Di hari pencurahan Roh Kudus ini, di hari Pentakosta ini, mari kita undang Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Berhenti memandang HP atau laptop teman-teman. Mulai tutup mata teman-teman. Sekali lagi. Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. Holy Spirit, Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want, Lord. You're all we want. Holy Spirit, Holy Spirit, come rest on us. You're all we want. You're all we want. You're all Holy Spirit. Holy Spirit, come rest. Oh, you're all we want. You're all we want. You're all we want. Come down. Come down. Spirit, when you move, you make my
you are feeling me. Calm down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel this room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you are moving. Know you are moving. I know you are We worship you, Jesus. Kami menantikan janji Bapa. Bukankah Kau berkata Kau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu, Tuhan? Bukankah Kau berkata anak-anak-Mu akan bernubuat? Bukankah Kau berkata orang tua akan mendapatkan mimpi? Bukankah Kau berkata Tuhan, para teruna-terunamu, para anak-anak mudamu akan mendapat penglihatan? Tuhan, kami Super Junior dan Yes Malang di tempat ini saat ini menantikan janji Bapa. Berikan kami api Roh Kudus-Mu, berikan kami hujan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Oh ya, karena Yesus. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api, beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api, beri api, beri hujan, beri hujan, seperti yang Kau jauh. Berhembus Roh Kudus, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, oh, beri api, beri hujan, seperti yang Kau jauh. Berhembus, berhembus Roh Kudus, Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu, Tuhan, beri kuasa urapan-Mu. Oh, beri api, beri hujan, beri api. Oh ya, karena warna-warna seperti yang Kau janjikan, yang Kau janji. Berhembus, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu. Beri api, beri api, beri hujan-Mu, Tuhan, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, seperti yang Kau janji. Mari berhembus Roh Kudus, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, beri api, beri api, beri hujan, Tuhan, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu
api, oh, beri hujan. Seperti yang kau jauh berhembus, berhembus. Roh Kudus, oh, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri kuasa urapanmu sekarang. Oh, beri kuasa urapanmu sekarang. Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom, kaum muda Betani Malang yang saya kasihi. Tuhan memberkati. Shalom dari Australia. Saya bersyukur kepada Tuhan dan mau berterima kasih banyak kepada Bapak Gembala Saudara Pak Samuel Syanto dengan Youth Pastor, Pastor Joel untuk kesempatan saya bisa melayani firman Tuhan pada hari ini Minggu 31 Mei. Ya, sebetulnya saya harus ke Malang, sudah ada jadwal bulan lalu tanggal 5 April, sayang sekali karena lockdown, saya tidak bisa datang ke kota Malang. Saya berdoa ketika lockdown ini semua sudah selesai, saya bisa hadir di Malang dan melayani saudara, dan kita bisa bertatap muka satu dengan yang lain. Puji Tuhan, saya bersyukur hari ini adalah hari Pentakosta, 31 Mei, Pentecost Sunday. Saya mau anak-anak muda untuk partisipasi. Saya tahu saudara ibadah ini online atau live streaming, dan kalau saudara sedang nonton ini dengan live YouTube, saudara, saya mau saudara tulis di live chat Happy Pentecost Sunday atau Selamat Hari Pentakosta. Puji Tuhan ya. Saya diberikan judul tentang Pentakosta. Saya memberikan topiknya adalah kuasa Roh Kudus. Ya, sekali lagi anak-anak muda yang saya kasihi, saya tahu mungkin saudara masih pakai piyama, saudara baru bangun, atau saudara sedang nonton ini sambil minum kopi, sambil mungkin makan pizza atau snack, mungkin makanannya diminggirkan dulu, kemudian minumannya diminggirkan, konsentrasi. Saya tidak punya waktu banyak, Pak Joel cuma kasih saya waktu 30 menit, maksimum 40 menit, supaya semua saudara bisa konsentrasi. Amin. Nah, ayo buka bersama dengan saya firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Kita akan membaca pasal yang pertama, ayat yang keempat dan 5, dan ayat yang ke-8. Bagi saudara yang pakai Alkitab, saudara bisa buka atau saudara bisa membaca melalui screen ini. Firman Tuhan berkata demikian, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria dan kota Malang dan provinsi Jawa Timur, Indonesia, bangsa-bangsa, Australia, dan sampai ke ujung bumi. Semua anak muda katakan amin. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya menerima kuasa Roh Kudus. Ucapkan dengan lebih kuat lagi, sebab saya mau saudara berkata dengan iman sampai telinga saudara mendengar. Sebab iman itu, faith itu come from the hearing, and the hearing by the word of God. Katakan, aku menerima kuasa Roh Kudus.
Kalau saudara tulis di live chat sekarang, saya mau saudara partisipasi, katakan aku menerima kuasa Roh Kudus. Ayo tulis semuanya, saya bisa perhatikan sehingga saya tahu saudara partisipasi atau tidak. Kenapa hari ini disebut Hari Pentakosta? Hari Pentakosta itu selalu dirayakan 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Anak muda, saudara mungkin ingat, masih ibadah kan di Indonesia adalah tanggal merah, public holiday, yaitu tanggal 10 hari lalu, itu hari Kamis tanggal 21 Mei, di mana Yesus Kristus naik ke sorga. Dan Yesus Kristus naik ke sorga, kita peringati, kita ibadah, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, engkau harus tunggu, engkau harus menanti, jangan pergi kemana-mana, jangan pergi membuka gereja dulu, jangan pergi untuk melayani dulu, jangan pergi untuk tumpang tangan atas orang sakit, atau jangan pergi untuk melayani. Engkau harus menanti sampai engkau dipelengkapi, sampai engkau close, sampai engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga engkau mempunyai kuasa, dan kuasa itu akan menyertai engkau selama engkau hidup di muka bumi ini. Jadi 10 hari kemudian kita semua tahu, the day of Pentecost, Roh Kudus turun melawat murid-muridnya, dan kita memperingati Pentakosta itu adalah hari datangnya Roh Kudus, ya. Tetapi bagi orang Yahudi, mereka merayakan Pentakosta itu berbeda dengan saudara dengan saya. Karena Penta itu adalah 50 hari. Ingat ya, 50 hari setelah apa? Setelah Paskah. Jadi setelah Paskah, saudara ingat cerita Paskah itu, mereka keluar dari Mesir, ya, atau kemudian sampai ke padang gurun, Musa naik ke gunung Sinai, 40 hari kemudian turun, ya, di hari yang ke-50 dia membawa hukum Taurat, 2 loh batu. Jadi orang Yahudi memperingati Pentakosta adalah turunnya hukum Taurat dari tempat yang maha tinggi, dari gunung itu. Tetapi saudara dan saya memperingati Roh Kudus turun dari sorga. Sebab ketika hukum itu turun, 3.000 orang mati. Tetapi ketika Roh Kudus turun, 3.000 orang diselamatkan. Ya, itu Pentakosta, hari yang ke-50 kalau kita mengikuti dari hari Paskah, tetapi dari hari kebangkitan Kristus Yesus, ya, karena Yesus pun mati dan bangkit di festival Paskah. Jadi bagi bangsa Yahudi, Pentakosta itu sangat penting, karena Pentakosta itu adalah festival dari penuaian, dari harvest, festival dari first fruit, dan mereka percaya bahwa Pentakosta itu adalah hari di mana langit itu terbuka. Mereka sangat percaya. Kenapa? Karena mereka juga percaya Henok itu lahir dan diangkat hidup-hidup pada hari Pentakosta. Bahkan raja mereka yang terkenal, yaitu Daud, mereka pun percaya Daud lahir pada waktu Pentakosta dan mati pada waktu Pentakosta. Bagi orang Kristen, kita penting sekali, karena saya percaya Pentakosta adalah hari perayaan ketiga yang paling penting di orang Kristen. Ya, pertama adalah hari Natal, Yesus lahir, kemudian Paskah di mana Yesus mati dan Yesus dibangkitkan, dan hari Pentakosta turunnya Roh Kudus, yaitu hari lahirnya gereja. Ya, kalau saudara tanya, Pastor, kapan tanggal lahir Pastor? Ya, saya lahirnya 12 Agustus, itu dirayakan sebagai hari lahir saya. Tetapi hari lahir Bethany Malang, yes, saya kurang tahu. Tetapi kalau saudara tanya, hari lahirnya gereja di seluruh dunia adalah hari Pentakosta. Bahkan banyak orang-orang Kristen percaya bahwa second coming atau akhir zaman Yesus datang itu mendekati hari Pentakosta. Ya, tetapi itu adalah suatu tafsiran. Tetapi hari ini saya mau menguatkan anak muda di Kota Malang. Saya punya waktu cuma sedikit sekali, jadi saya cuma mau menekankan satu poin kepada saudara, bahwa di hari Pentakosta ini mengingatkan bahwa kita semua membutuhkan Roh Kudus. I need the Holy Spirit. Saya perlu Roh Kudus. Saya mau saudara tulis di live chat sekarang, I need Holy Spirit. Boleh pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, katakan saya membutuhkan, saya perlu kuasa Roh Kudus.
Dan tentang Roh Kudus ini banyak gereja sudah tidak mengajarkan. Banyak gereja yang hanya mengajarkan tentang berbuat baik. Memang itu betul, karakter Kristus betul, motivasi itu betul. Tetapi ketika mereka tidak menekankan lagi penyertaan Roh Kudus, gereja sudah tidak lagi mengalami kuasa. Mereka tidak lagi mengalami mujizat, tanda ajaib, satu divine healing, kesembuhan ilahi, atau tanda-tanda yang supernatural. Itu sebabnya penting sekali kita sadar bahwa kita ini membutuhkan Roh Kudus. Saudara lihat murid-murid Tuhan Yesus, mereka dilarang dengan keras untuk mulai mengabarkan Injil sebelum dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Karena ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ada sesuatu yang merubahkan mereka. Ada sesuatu yang menyertai mereka. Saudara ingat pada saat zaman murid-murid mereka, zaman sukar, zaman ditekan oleh tentara Romawi, mereka dikejar-kejar, mereka mau dibunuh dan lain sebagainya. Itu sebabnya mereka perlu menanti di upper room, di loteng itu, di ruangan di loteng untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kalau murid-murid saja perlu, apalagi saudara, apalagi saya di dalam melewati masa-masa krisis lembah virus corona ini. Kita lihat Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus saja sebelum dia mulai melayani tentu dia perlu dibaptis, ya. Kemudian dia keluar dari air. Saudara perhatikan apa yang terjadi di kehidupan Tuhan Yesus. Langit itu terbuka dan Roh Kudus itu turun, dan semuanya melihat Roh Kudus itu seperti burung merpati. Ya, itu bukan burung merpati tetapi adalah satu multidimensi, sehingga simbol mereka melihat seperti burung merpati turun memenuhi Roh Kudus. Itu sebabnya Kisah Rasul berkata, kamu dan saya tahu segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi Tuhan Yesus pun dia perlu diurapi, dia perlu dipenuhi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, sehingga dia bisa melakukan perbuatan yang baik, menyembuhkan orang. Berapa banyak di antara saudara yang perlu kuasa, yang perlu disertai oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi? Lambaikan tangan semua saudara seperti ini. Saya percaya saya tidak bisa melihat saudara, tetapi Tuhan melihat kerinduan hati saudara ketika saudara angkat tangan. Dan ketika kita mengangkat tangan, kita berkata, Tuhan, aku perlu Roh Kudus. Urapi aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Khususnya di hari Pentakosta ini, kita butuh kuasa Roh Kudus. Dan itu adalah satu-satunya yang Tuhan janjikan kepada kita. Jadi ketika dia terangkat ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, engkau perlu dipelengkapi dengan dunamis power of the Holy Spirit. Sebab ketika aku pergi kepada Bapa adalah satu keuntungan bagimu, adalah satu yang lebih berguna bagimu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu, helper itu, advokat, pengacara itu tidak akan datang. Tetapi ketika aku pergi, maka Roh itu, Kudus itu akan datang. Dia akan tinggal, dia akan melayani, dia akan menetap di dalam dirimu. Bukan untuk 1 bulan, bukan untuk sementara, bukan untuk 3 bulan, bukan untuk 1 tahun, tetapi untuk selama-lamanya. Itu sebabnya murid-murid itu berpisah dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak sedih, tetapi mereka bersuka cita. Mereka menyanyi kembali ke Yerusalem. Kenapa? Karena mereka menantikan kuasa itu untuk tetap tinggal menyertai mereka. Dengan kata lain, mereka berpisah dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka disertai dengan Tuhan. Tuhan Yesus, yaitu Rohnya sendiri.
Ya, itu sebabnya kalau saudara melihat murid-murid di dalam cara hidup jemaat yang pertama, bagaimana mereka dibaptis, bagaimana jumlah mereka bertambah begitu banyak, beribu-ribu, bagaimana mereka bisa bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, mereka berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Alkitab berkata, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi ketika rasul-rasul itu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mereka, pelayanan mereka ada banyak mujizat, ada banyak sekali tanda. Oh haleluya. Dan saya berdoa pada hari Pentakosta ini, sekalipun saya ada di benua yang berbeda dengan saudara anak muda, saudara ada di kota Malang, tetapi saya percaya kuasa Roh Kudus akan turun memenuhi saudara, membaptis saudara dengan Roh Kudus, dan memperlengkapi saudara dengan dunamis power. Sehingga ketika engkau sekolah, ketika engkau bekerja, ketika engkau kuliah, ketika engkau ada di dalam keluargamu, dimanapun engkau berada, engkau disertai dengan kuasa. Ya, tanpa kuasa, tanpa Roh Kudus ini kita akan hidup mengandalkan pikiran kita sendiri, akal budi kita, perasaan kita. Ya, kita akan mengandalkan kekuatan, mengandalkan uang, mengandalkan manusia. Jadi kita sedikit-sedikit ada persoalan yang kita pikirkan adalah akal kita, hukum alam, nature. Jadi kita tidak pernah mengalami sesuatu yang supernatural. Ya. Ya saya mengerti sih saudaraku, kita hidup di dalam zaman teknologi, zaman pengetahuan, sehingga orang lebih cenderung mengandalkan obat, hasil riset, profesor, rumah sakit. Mereka sudah mulai lupa, mereka lupa mengandalkan kuasa Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus itu harus setelah dia bangkit selama 40 hari, dia harus tinggal di muka bumi ini. Pernah nggak anak muda mikir, kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya sudah bangkit menaklukkan maut, menaklukkan neraka, menaklukkan kuasa kegelapan. Ngapain harus tinggal di muka bumi 40 hari, betul nggak? Enakan langsung naik ke sorga. Iya toh, di sorga itu nyaman, ya toh, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, ya toh. Tetapi kenapa Tuhan Yesus harus 40 hari? Ya toh, dari kalau kita memperingati kebangkitan Minggu tanggal 12 April sampai kenaikan kemarin ya 21 Mei 40 hari. Kenapa? Tapi Alkitab berkata dia menunjukkan dirinya harus berulang-ulang selama 40 hari untuk membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia hidup dengan banyak tanda. Dia mengajarkan tentang kerajaan Allah kepada berapa? 500 orang yang melihat dia. Ya, yang Tuhan menampakkan diri. Tetapi tahukah saudara ada berapa banyak yang menanti the power of Pentecost, Roh Kudus? Cuma 120 saja. Jadi kalau saya hitung persentase dari 500, itu yang muncul cuma 120, itu cuma 24%. Betul nggak ya? Makanya gereja Pantekosta karismatik itu nggak terlalu banyak di muka bumi ini. Banyak yang mainstream kan. Tetapi saya berdoa karena gereja kita namanya Betani ini adalah Pentekostal karismatik. Dan gereja ini percaya. Dan saudara saya berdoa supaya saudara termasuk golongan 24% yang menanti di dalam doa yang membuka hati. Sehingga saudara menjadi anak-anak muda yang filled by the Holy Spirit, filled by the power, spoke in tongue, berbicara di dalam bahasa roh dan mengalami tuntunan Roh Kudus dan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Immanuel, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Jadi kalau saudara perhatikan dari 120 orang yang menanti itu, kita semua tahu Alkitab berkata itu murid-murid Tuhan Yesus. Ada Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus, Simon, Yudas bin Yakobus. Dikatakan mereka semua bertekun dalam sehati, dalam doa bersama-sama. Tetapi yang saya menarik ada perempuan dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara perhatikan ternyata ada beberapa perempuan dan salah satu perempuan itu adalah Maria ibu Yesus.
Jadi Maria, ibu Yesus itu ikut menanti karena dia percaya akan the power, dia percaya akan Roh Kudus itu. Kenapa? Karena ketika dia masih muda, ya, kira-kira mungkin 34 tahun sebelumnya, ketika dia masih bertunangan dengan Yusuf, tiba-tiba saudara ingat cerita Natal. Ya, malaikat Gabriel datang kepada Maria dan berkata bahwa engkau akan melahirkan seorang anak dan engkau harus menamai dia Immanuel, Tuhan yang menyertai kita, namanya harus Yesus sebab dia yang akan menyelamatkan umatnya. Dan Maria ngomong, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku ini kan belum bersuami. Tetapi Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Saudara perhatikan di sini, dia sudah mendengar ada janji yang namanya Roh Kudus yang akan turun, dan ketika Roh Kudus turun, kuasa Allah itu akan menaungi dia sehingga anak yang akan dilahirkannya itu akan menjadi kudus, anak Allah, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kemudian Maria berkata, aku adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Itu let it be done to me according to your word. Jadi Maria mengalami Roh Kudus turun pada saat itu, dan kemudian kuasa itu turun sehingga dia mengalami sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil ketika Roh Kudus memenuhi dia, dan dia kemudian hamil dan melahirkan Yesus Kristus. Jadi ketika Maria mendengar bahwa Tuhan berkata bahwa engkau jangan pergi kemana-mana, engkau harus menanti di Yerusalem, sebab Roh Kudus janji itu yang dijanjikan Bapa akan turun memenuhi, dia ingat, bukankah ini yang dikatakan oleh malaikat Gabriel? Bukankah ini yang dijanjikan? Makanya dia menanti selama 10 hari di sana, dan saya berdoa supaya anak-anak muda saudara pun percaya. Memang saudara tidak melihat, tetapi saudaraku, saya mau katakan untuk melewati masa krisis ini, saudara, saya tidak tahu berapa besar persoalanmu, gunung di depan engkau, tetapi bersama dengan Roh Kudus engkau akan bisa melewatinya. Engkau bahkan bisa mengalahkannya. Ya, saya teringat ada janji Tuhan di Yesaya 45 bahwa aku Tuhan sendiri hendak berjalan di depanmu. Aku hendak meratakan gunung-gunung. Aku hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Aku hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Saudara perhatikan di sini janji Tuhan. Dia akan memberkati engkau. Dia akan membuat engkau sangat hidup dalam berkelimpahan. Dan Tuhan berjanji dia akan meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang besi. Bagaimana engkau meratakan gunung? Sekarang sih bisa, betul nggak? Ada banyak yang gunung diratakan atau pintu tembaga dipecahkan. Saudara kalau tanya para insinyur bagaimana caranya, mereka kan berkata dengan bom, dengan dinamit meratakan gunung, betul nggak? Tahukah saudaraku bahwa penemu dinamit itu ketika mencampurkan banyak senyawa kimia dan terjadi satu tenaga explosion yang besar, dia tanya kepada temannya hamba Tuhan, ini enaknya aku kasih nama ini apa gitu ya. Dan kemudian temannya, karena dia percaya akan firman Tuhan, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you and you shall be my witnesses. Dan that power itu di dalam bahasa Grekanya ada dunamis. Dia ngomong kasih nama itu berdasarkan itu sehingga dikasih nama dinamit. Saya tidak tahu berapa besar gunung yang ada di depan saudara. Saya tidak tahu ada pintu-pintu tembaga apa yang menghalangi saudara, atau palang-palang besi. Dan Tuhan sanggup, Tuhan bisa ketika Roh Kudus datang dan menyertai engkau.
Hari ini di hari Pentakosta ini saya berdoa supaya anak muda, supaya kita semua berkata, Tuhan, aku perlu kuasa-Mu. Aku tidak bisa berjalan sendirian, sertai aku, penuhi aku. Supaya aku hidup tidak dituntun oleh daging, aku hidup dituntun oleh Roh-Mu. Dan Roh-Mu itulah yang menyertai aku, memenuhi aku. Oh, haleluya. Dan Roh itu ada di mana? Tinggal di dalam diri saudara. Tinggal di dalam diri saya, menyertai saya. Itu sebabnya saya selalu berkata, taruh tanganmu di dada dan ucapkan. Kenapa saya suka mengajarkan jemaat taruh tangan di dada? Bukan hanya untuk supaya saudara mengerti bahwa segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Tetapi dada ini, saudaraku, tempat ini adalah hati, disinilah bersemayam Roh Tuhan. Dan kalau saudara tanya kepada saya alamat saya yang di Australia di mana, oh ya, saya akan berkata, format close length for WA6147 Australia. Tetapi kalau saudara tanya alamat atau the address of Roh Kudus, Holy Spirit, itu bukan di sorga. Itu ada di dalam diri saudara masing-masing, ada di ini loh, saudara. Coba semuanya taruh tangan di dada. Nah, disinilah bersemayam Roh Kudus. Disinilah bersemayam Roh Kudus yang luar biasa itu. Jadi Pak, bagaimana pastor caranya saya bisa menerima Roh Kudus? Simpel, sederhana. Saudara sudah percaya Yesus Kristus Tuhan, dibaptiskan lahir baru, ya. Langkah selanjutnya adalah percaya untuk dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Ya, gereja kita, saudaraku, teachingnya adalah School of Ministry, ya, sekolah orientasi pelayanan. Biasanya saya mengajar keselamatan itu 18 minggu, ya, 18 kali, dan Roh Kudus ini 14 kali. Ya. Nah, tentu saya tidak bisa mengajar, saya cuma punya waktu 30 menit untuk mengajar ini semua, nggak bisa. Ya. Tetapi saudara, saya percaya di Bethany Malang juga ada SOM Roh Kudus, saudara bisa ikut itu. Nah, tetapi simpel saja adalah percaya. Kenapa saya berkata demikian? Percaya kepada firman Tuhan, saya juga nggak tahu teknisnya bagaimana, karena Tuhan berkata demikian. Angin itu bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Jadi Roh Kudus itu seperti angin. Engkau nggak bisa lihat, engkau cuma bisa dengar, engkau nggak tahu caranya bagaimana, datang dari mana, pergi kemana. Demikianlah orang yang lahir dari Roh. Jadi Roh Kudus ketika dia datang memenuhi saudara, saya nggak tahu caranya, tetapi tiba-tiba dia datang, dan dia pasti datang, dan dia pasti memenuhi saudara. Dia sudah ada di dalam diri saudara, tinggal bersama dengan saudara. Jadi kita perlu berdoa supaya Tuhan memenuhi kita. Ya, dia seperti angin, saudara-saudara. Saudara tidak bisa melihatnya. Kenapa saya berkata seperti angin? Ya, Kisah Rasul pasal 2 yang judulnya adalah Pentakosta, dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba, saudara perhatikan di ayat yang kedua, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi di sini kita lihat peristiwa Pentakosta, tiba-tiba, ya, turunlah dari langit seperti bunyi tiupan angin keras, the mighty rushing wind of the Holy Spirit. Dia seperti angin, ya, dia seperti api, hingga bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Jadi ada 120 api Roh Kudus yang turun di sana. Jadi berapapun saudara, di rumah saudara masing-masing, saya percaya Roh Kudus ini akan turun. Ya, dia akan seperti angin. Itu sebabnya saya percaya, saya berdoa dari tempat ini saudara bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, nah, tetapi saudara perlu tahu bahwa Yohanes berkata demikian, ya, ketika dia membaptis di Sungai Yordan, aku membaptis engkau dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi dia yang akan datang daripadaku jauh lebih berkuasa daripadaku, membuka kasutnya pun aku tidak layak. Dan dia, Yesus Mesias, anak Allah itu, yang akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan dengan api.
Jadi saya ini tidak bisa membaptis saudara dengan Roh Kudus, nggak bisa. Saya cuma bisa baptis saudara dengan air sebagai tanda pertobatan. Engkau diselamatkan. Jadi gembala saudara Pak Samuel Sianto atau youth pastor saudara Pak Yoel itu cuma bisa membaptis saudara dengan air. Engkau diselamatkan, engkau lahir baru, engkau dapat sertifikat, engkau sudah dibaptis. Tapi mereka pun tidak bisa membaptis engkau dengan Roh Kudus. Harus engkau dengan iman, dengan percaya. Ya, karena apa? Karena kita ini seringkali saya berkata kita ini hidup di dalam zaman Roh Kudus. Ya, kenapa saya berkata demikian? Karena zaman God the Father adalah Tuhan yang menciptakan, God the Creator. Setelah zaman God the Father, kita ada, murid-murid ada di zaman God the Son. God the Savior, Tuhan yang menyelamatkan. Setelah itu kita ada di zaman sampai hari ini adalah zaman God the Holy Spirit, Tuhan Roh Kudus yang menyertai, yang empowers, yang tinggal bersama dengan kita. Jadi murid-murid ketika dia berpisah dengan Tuhan Yesus, mereka mulai meninggalkan zaman di mana mereka tidak bisa lagi melihat Tuhan, pegang Tuhan, makan sama Tuhan, jalan sama Tuhan. Mereka memasuki satu zaman mereka tidak melihat Tuhan, mereka tidak bisa memegang Tuhan, tapi mereka tahu, mereka percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Dan kita hidup di dalam zaman ini. Ya, jadi kita hanya perlu membuka hati, kita perlu percayakan firman-Nya, dan kita perlu punya satu kerinduan Tuhan, aku perlu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ya, contoh, saya mau memberikan ilustrasi saja ini. Saudara-saudaraku, saudara tahu ini apa? Saudara mungkin ngomong ini balon, Pak. Bukan, ini karet. Saudara-saudaraku, ya toh. Ini belum jadi balon kalau nggak ada isinya. Diisi apa? Diisi oleh udara. Udara ini ya tidak kelihatan. Tetapi ketika udara ini saya keluarkan udara dari saya, saudara lihat, mulai membentuk satu balon. Ya, betul. Tetapi kalau itu karena udara yang dari saya ini tidak bisa membuat dia terbang. Betul. Tetapi kalau dia diisi oleh udara yang tidak kelihatan namanya helium, dia akan bisa lebih besar dan dia bisa akan naik. Betul nggak? Kemudian angin bertiup, saudara tidak bisa melihat, engkau akan kelihatan dia bisa bergerak. Itu yang namanya balon. Sama, saudaraku, manusia juga demikian. Bukankah kita ini dari tanah liat, dibentuk oleh Tuhan, dipegang oleh Tuhan sendiri, dan kemudian ada nafas Tuhan. Itu manusia hidup. Saudaraku, nafas daripada Tuhan. Jadi sama dengan saudara, dengan kita semua, kita perlu kuasa Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Contoh lagi, saudara-saudaraku. Ya, saudara lihat ini apa? Sarung tangan. Apakah sarung tangan ini berguna? Enggak berguna. Ketika nanti tidak ada orang yang di dalamnya. Tetapi ketika sarung tangan ini mulai diisi, saudara lihat sarung tangan ini kemudian saya isi dengan saya punya tangan. Nah, saudara lihat begini. Nah, masuk kan? Nah, mulai bisa bergerak, mulai bisa berfungsi, mulai bisa untuk mengangkat, untuk memegang, untuk berkebun, dan lain sebagainya. Sama, manusia juga demikian. Kalau kita ini tidak ada Roh Kudus tinggal dan tidak mengandalkan kuasa Roh Kudus, hidup kita ini hampa. Hidup kita akan tidak lagi dikuasai, tidak lagi dipimpin, tidak lagi mengandalkan kuasa yang supernatural daripada Tuhan. Ya, apalagi di dalam kondisi krisis ini. Dan kuasa ini bukan kuasa untuk merubahkan keadaan saudara, tetapi kuasa ini, Roh Kudus ini yang akan menuntun saudara untuk melewati masalah-masalah yang saudara hadapi. Saya mengerti saudara di Indonesia sedang krisis, kami pun di Australia ada krisis ekonomi. Saudara membaca berita di Amerika, saudara bisa bayangkan 33 juta orang itu tidak punya pekerjaan, kehilangan pekerjaan. Tadi malam saya baca 1 dari 4 pekerja di Amerika itu apply jobless benefit, saudara-saudaraku, bantuan dari pemerintah. Saudara bisa bayangkan, ya toh, kita tidak bisa mengubahkan keadaan dunia ini karena virus corona dan lain sebagainya, tetapi ini justru menekankan justru pentingnya kita dipenuhi, pentingnya kita disertai oleh Roh Kudus itu. Sebab ketika Roh Kudus itu turun menyertai saudara dan saudara percaya, boom, hidup saudara berubah, hidup saudara dipimpin, disertai dengan kuasa itu.
Ya, saya tahu waktu saya habis, saya akan tutup dengan satu cerita yang saya ambil dari Yehezkiel pasal 37, cerita tentang the valley of the dry bone, lembah daripada tulang-tulang yang kering. Kita semua tahu cerita ini, saudara baca sendiri di rumah ketika Yehezkiel dibawa oleh Tuhan, kekuasaan Tuhan dibawa keluar sampai ke lembah yang penuh dengan dry bone oleh rohnya, dan kemudian Tuhan itu menyuruh dia melihat tulang-tulang itu sungguh amat banyak bertaburan dan tulang-tulang itu amat kering, dan Tuhan berfirman kepada Yehezkiel, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Yehezkiel cuma bisa menjawab, "Ya Tuhan, hanya Engkau yang mengetahui." Lalu firman Tuhan kepada Yehezkiel, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Aku akan memberi nafas hidup ke dalam kamu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberikan urat-urat, menumbuhkan daging, menutupi kamu dengan kulit, memberi engkau nafas hidup, supaya engkau kembali dan supaya engkau mengetahui aku adalah Tuhan." Lalu Yehezkiel mulai menyampaikan firman Tuhan. Dia mulai bernubuat seperti yang firman Tuhan katakan kepada tulang-tulang kering itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Kemudian kedengaranlah suatu suara, berderak-derak, dan tulang itu bertemu satu dengan yang lain. Ketika aku mengamatinya, lihat ada urat, ada daging tumbuh, dan kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Jadi bukan satu kali, tetapi dua kali firman Tuhan datang. Sekarang engkau harus bernubuat kepada nafas hidup. Bernubuatlah, hai anak manusia, katakan kepada nafas hidup itu, berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu Yehezkiel mulai lagi bernubuat. Kali ini dia bernubuat kepada nafas hidup, dan kemudian nafas hidup itu masuk ke dalam mereka. Mereka hidup kembali, menjejakkan kakinya suatu tentara yang besar. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Karena ini adalah gambaran tentang bangsa Israel, ya, gambaran bahwa mereka itu sudah lemah, gambaran mereka itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ya, karena mereka berkata, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah tidak punya pengharapan, ya toh. Tetapi Tuhan berjanji, aku akan memberikan rohku ke dalam kamu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kau hidup di tanahmu. Ya, ini kenapa saya cerita ini kepada saudara. Sekarang ada banyak sekali kita kehilangan pengharapan, kita menjadi kering, tulang-tulang itu menjadi kering. Tetapi datang firman Tuhan, dan firman Tuhan itu membuat satu mujizat. Firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu menjadi manusia. Yesus adalah the word of God, dan firman itulah yang membentuk. Ya, firman Tuhan itu yang menciptakan, dan firman Tuhan itu yang membuat. Ya, sama seperti manusia dibuat dari debu tanah, terjadilah satu bentuk. Tetapi saudaraku, setelah firman itu terjadi menjadi satu bentuk, kita perlu Roh Kudus. Nafas Tuhan datang, Roh Kudus itu datang memenuhi, dan nafas itulah yang akan memberikan kehidupan itu. Dan hari ini saya mau bernubuat kepada saudara anak muda yang ada di kota Malang, bahwa Roh Kudus akan turun kepada engkau, Roh Kudus akan memenuhi engkau, Roh Kudus akan menuntun engkau, Roh Kudus akan membuat tanda ajaib menyertai engkau, sehingga engkau keluar dari lembah kekelaman ini. Engkau tidak akan takut bahaya, engkau tidak akan menangis, engkau tidak akan stres, sebab gada Tuhan dan tongkat Tuhan itu menyertai engkau, dan dia akan mengurapi kepalamu dengan minyak di dalam lembah kekelaman ini. Bahkan Tuhan bisa menyediakan hidangan bagimu di hadapan para musuhmu, sehingga engkau bisa berkata, kebajikan, kemurahan, tanda ajaib, mujizat menyertaiku seumur hidupku. Yang percaya katakan amin. Amin, amin. Biasanya saya berkata tepuk tangan untuk Tuhan. Saudaraku, saya tidak bisa mendengar saudara, tetapi kalau saudara ibadah ini live chat, saudara tulis di live chat, kasih emoji tepuk tangan kepada Tuhan, glory kepada Tuhan, praise be the name of the Lord. Kasih emoji tepuk tangan, sukacita bahwa dia tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Oh haleluya. Dan yang terakhir, saya janji yang terakhir, ini adalah satu ilustrasi saja. Saudara bisa lihat foto kapal yang berlayar, ya.
kapal yang layar ini, sailing boat ini nggak punya mesin, nggak pakai bensin, sehingga tidak punya mesin. Mereka hanya mengandalkan angin. Ya, dan ketika angin ini bertiup, ada layar dinaikkan, dan angin itu bertiup dan bisa membawa kapal ini. Nah, saya mau tanya kepada saudara, kecepatan angin itu ternyata bisa diukur. Ya, jadi kalau angin itu diukur misalnya 10 knot, ya kecepatannya, itu kecepatan angin. Kalau kecepatan angin itu 10 knot, ya toh, jadi berapa banyak kecepatan kapal itu? Semua orang kan ngomong ya kapal itu ya paling banter, ya paling banyak ya seperti kecepatan angin yang mendorongnya. Ya, toh. Jadi kapal itu akan berlayar 10 knot juga. Tetapi ternyata nggak demikian. Ya, toh. Saudara bisa Google, saya nggak bohong ini. Ya, toh. Jadi kalau kecepatan angin 10 knot, kapal itu bisa berlayar itu dengan kecepatan 25 knot. Loh Pak, kenapa kok bisa begitu? Ya memang itu kenyataan. Jadi maksud saya adalah ketika Roh Kudus itu bertiup, Roh Kudus itu datang menyertai saudara. Ada banyak hal yang saudara tidak pernah bisa bayangkan, tidak pernah saudara pikirkan, jauh lebih banyak daripada apa yang kau doakan, apa yang kau pikirkan, apa yang gak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu bisa terjadi di dalam hidup saudara ketika Roh Kudus itu menyertai saudara. Ya. Amin, amin, amin. Saya sekarang mau mengundang saudara semua bangkit berdiri. Ya, kita menghormati hadirat Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan ada di rumah saudara masing-masing. Kalau saudara ada di kamar, saudara di ruang tamu, saya percaya Roh Kudus akan turun dan memenuhi saudara. Saudara percaya di hari Pentakosta ini, tutup mata saudara, kemudian mulai buka tangan. Saya akan berdoa dari Australia ini supaya saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagi saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, saudara berdoa, Tuhan baptis kami, penuhi kami dengan Roh Kudus. Bagi saudara yang sudah pernah dibaptis Roh Kudus, berkata, Tuhan aku perlu dipenuhi, aku perlu di-refresh kembali dengan Roh Kudus. Mulailah saudara berdoa di dalam Roh Kudus. Bapa, hamba bersyukur ya Tuhan. Bapa, hamba selesai berbicara menyampaikan firman Tuhan, tetapi firman-Mu tidak akan pernah berhenti berbicara. Menguatkan anak-anak muda yang ada di Kota Malang, dan hamba berdoa Engkau melawat mereka hari ini Tuhan. Biarlah mereka mengalami the experience of Pentecost, experience the power of the Holy Spirit. Buka tingkap langit Tuhan, dan penuhi mereka dengan Roh Kudus, sehingga mereka menjadi anak-anak muda yang berkemenangan, anak-anak muda yang berhasil, yang sukses. Dan kami percaya ketika mereka percaya dipenuhi oleh Roh Kudus, tanda-tanda ini menyertai mereka. Mereka akan mengusir setan demi nama-Mu. Mereka akan tumpang tangan atas orang sakit, dan orang sakit sembuh. Mereka akan berbicara di dalam bahasa-bahasa yang baru. Penuhi mereka. Receive the Holy Spirit in the name of Jesus Christ. Dan semua berkata amin, amin, amin. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk melayani saudara di rumah saudara masing-masing. Terima kasih Pak Samuel Sianto. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa buat saudara, dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you all. Amen.